wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para siswa kelas 9, untuk tauhid kelas 9 ini melanjutkan yang kitab kelas 8, yaitu Kifayatul Awam. Untuk semester awal ini kita mulai dari sifat yang ke-11 dan ke-12, yaitu sifat sama basar. Mari kita mulai. Kita melanjutkan yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa ta'ala bihi wa ta'alaina min barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu tawi sifat al-hadiyata asyarata kang kaping 11, wasaniyata asyarata lan kang kaping 12 min sifatihi ta'ala, saking pira-pira sifate Allah Ta'ala. As-sam'u iku sifat sama, wal basaru lan basar. Sifat yang ke-11 dan ke-12 dari sifat Allah, dari sifat wajib Allah adalah sama dan basar. Sama sifat ke-11, basar sifat ke-12. Sama artinya mendengar, basar artinya melihat. Wahuma utawi sama lan basar iku sifatani, sifat loro. Qaimatani kang jumeneng bidzatihi ta'ala kelawan dzati Allah Ta'ala. Ya ta'allaqani kang ta'alluq karone sama basar bikulli maujudin kelawan saben-saben perkara kang maujud. Jadi sama dan basar adalah dua sifat yang berta'alluq dengan perkara yang maujud, berta'alluq, berhubungan, menyasar, ya, perkara yang maujud. Maksudnya berta'alluq dengan perkara yang maujud, maksudnya adalah ai yang kasifu, tegese dadi pertelo bihima kelawan sama basar kullu maujudin apa saben-saben perkara kang maujud. Wajiban iku wajib kana ana apa maujud au jaizan utawa jaiz. Jadi sifat sama dan basar berta'alluq dengan perkara yang maujud. Maksudnya Allah dengan sifat samanya, Allah mendengar semua perkara yang maujud. Dengan sifat basarnya, Allah melihat semua perkara yang maujud. Baik perkara itu wajib wujudnya, seperti zatnya Allah itu wajib wujudnya, atau jaiz wujudnya, seperti manusia itu wujudnya jaiz. Ya, jaiz dan wajib ini, jaiz dan wajib versi tauhid, ya, bukan versi fikih. Ya, kita kembali ke awal, flashback, ya. Jadi yang dimaksud wajib adalah sesuatu yang harus ada, tak masuk akal kalau tak ada, namanya wajib. Kalau jaiz itu sesuatu yang boleh ada, dalam arti ada ya masuk akal, tidak ada ya masuk akal. Kalau mustahil itu tak masuk akal kalau ada. Jadi dalam masalah sama basar ini, ya, sama basar itu berta'alluq, berhubungan dengan semua perkara yang maujud, baik wajib atau jaiz. Ya, jadi kalau kita gambarkan, kalau kita terangkan lebih dalam, berarti Allah itu mendengar zatnya. Zatnya Allah itu wajib wujud. Zatnya Allah itu maujud dan wajib wujudnya. Jadi Allah mendengar zatnya. Allah mendengar zatnya dengan sifat sama. Allah mengetahui zatnya dengan sifat sama. Allah melihat zatnya dengan sifat basar. Allah mengetahui zatnya dengan sifat basar. Ya, jadi dengan sifat sama, dengan sifat basar, Allah mengetahui zatnya. Ini contoh yang wajib wujud. Yang jaiz itu jadi Allah mendengar zatnya kita. Allah melihat zatnya kita. Allah mengetahui zatnya manusia dengan sifat sama dan basar. Fasam'u mongko utawi sifat sama, wal basaru lan sifat basar ya ta'allaqani iku ta'alluq karone
bidzatihi ta'ala kelawan dzati Allah ta'ala. Wa sifatihi lan pira-pira sifate Allah ai anna dzatahu. Tegese setuhune dzati Allah taala wa sifatihi lan pira-pira sifate Allah munkasifatun iku dadi pertelo lahu ta'ala kedua Allah ta'ala bisamihi kelawan sifat samae Allah. Wa basarihi lan sifat basari Allah ziyadatan kelawan nambahi alal inkisyafi ing atase dadi pertelo bi ilmihi kelawan sifat ilmune Allah. Jadi sesuatu yang maujud yang bersifat wajibul wujud seperti dzatnya Allah, sifatnya Allah. Ini dita'aluki sifat samanya Allah dan sifat basarnya Allah. Artinya Allah mengetahui zatnya dengan sifat sama. Allah mengetahui zatnya dengan sifat basarnya. Di samping Allah juga mengetahui zatnya dengan sifat ilmunya. Ya, jadi dengan sifat ilmu Allah mengetahui zatnya. Dengan sifat sama dan basar Allah mengetahui zatnya. Begitu juga sifat-sifatnya. Itu maknanya mungkasifatun ya, ingkisah. Jadi Allah tahu zatnya, tahu sifatnya dengan sifat ilmu, juga tahu dengan sifat samanya, juga tahu dengan sifat basarnya. Wa zaitun utawi zaid wa amrun lan amr wal haitu lan tembok iku yasma'u mireng Allah Ta'ala sapa Allah Ta'ala zawatiha ing pira-pira zate zaid amr haid wa yabsuru halan ningali mirsani sapa Allah ing zawatiha wa yasma'u lan mireng sapa Allah sauta sahibi sauti ing suarane wong kang duweni swara wa yabsuru lan mirsani sapa Allah ing saut ai sauta tegese ing swara. Jadi yang dita'aluki sifat sama itu tidak yang disasar oleh sifat sama, yang menjadi objek dari sifat sama itu bukan hanya suara tapi juga zat ya, jadi artinya apa? Allah itu mendengar suaranya makhluk, Allah juga mendengar zatnya makhluk. Allah mendengar suaranya Zaid, Allah juga mendengar zatnya Zaid. Sifat basar pun demikian. Allah melihat zatnya Zaid, Allah melihat suaranya Zaid. Ya, jadi sama dan basar itu bertakluk dengan perkara yang maujud secara mutlak, baik berupa zat maupun bukan zat, seperti suara. Ini beda dengan sama dan basarnya manusia ya. Kalau samanya manusia, pendengarannya manusia itu hanya bertakluk dengan suara. Saya mendengar suara teman saya, ya, tidak mendengar zatnya teman saya. Basarnya manusia ini hanya berhubungan dengan warna atau zat, tidak berhubungan dengan suara. Saya melihat zatnya Zaid, saya tidak melihat suaranya Zaid, ya, tidak mendengar, tidak melihat suara. Tapi kalau sama basarnya Allah itu bertakluk, menyasar, berhubungan dengan zat dan juga suara. Allah mendengar zatnya Zaid, Allah mendengar suaranya Zaid. Allah melihat zatnya Zaid, Allah melihat suaranya Zaid. Loh, apa ndak aneh itu? Allah kok mendengar zatnya Zaid, Allah kok melihat suaranya Zaid. Nah ini diteruskan fa'in kulta. Maka lamun ngucap sapa sira sama usauti utawimu krungu suara dohir niku dohir. Kalau mendengar suara kan sudah jelas itu suara ya didengar. Wa amma sama'u dzati zaidin ana pun utawi krungu dzati Zaid wa dzatil haiti lan dzate tembok ya ghairu dohirin mongko iku ora dohir. Lah nek krungu kok krungu awake Zaid, krungu tembok, bukan suara tapi dzate tembok. Itu kan tidak dohir, itu tidak jelas, tidak mudah ditangkap oleh akal manusia. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono sama udati zaidin ta'alluqul basari utawi ta'alluqe sifat basar bil aswati kelawan pira-pira swara. Begitu juga yang sulit kami terima misalnya ya. Yang sulit dipahami oleh banyak orang adalah wong suara kok dilihat. Tadi kan dikatakan basarnya Allah bertakluk dengan suara. Allah melihat suaranya Zaid. Wong suara kok dilihat. Lianal aswata krana stune pira-pira swara iku tusmau den rungu faqat ale bloko. Suara itu kan didengar. Nah, jika kalian muskil, jika kalian mendebat, ya, jika kalian belum menerima
Maka kulna, kami berkata. Kulna ngucap sapa ingsun, kami jawab. Ya. Yajibu, wajib. Alaina ing atase kita al iman wa iman bi annahuma. Kelawan setuhune sama basor iku muta'alliqa ni ta'alluq karone bikulli maujudin kelawan saben-saben perkara kang maujud. Wa amma kaifiyatu ta'alluqi apun utawi modele utawi tata carane ta'alluq faya mongko iku utawi kaifiyatu ta'alluq majhulatun iku den bodohaken tidak diketahui lana kedue kita. Fallahu ta'ala mongko utawi Allah ta'ala yasma'u iku mireng sapa Allah zata zaitin ing zate zaid wala na'rifu lan ora weruh sapa kita kaifiyata ta'alluqi sam'i ing tata carane ta'alluqi sifat sama biha kelawan zati zaitin. Jadi kami jawab bahwa yang wajib bagi kita adalah iman, yakin, percaya bahwa sama dan basar itu berta'aluk atau menyasar atau berhubungan dengan tiap perkara yang maujud apapun itu, baik suara maupun zat. Adapun model ta'aluknya, nah itu kita tidak tahu ya, dan tidak harus tahu. Ya, jadi bagi lumrahnya akal manusia itu kalau menggambarkan sama adalah mendengar suara. Basar adalah melihat materi, melihat zat, melihat benda. Tapi untuk sama dan basarnya Allah itu beda. Ya, jadi samanya Allah dengan sifat sama. Jadi artinya Allah itu mendengar zatnya Zaid dan mendengar suaranya Zaid. Allah melihat zatnya Zaid, Allah melihat suaranya Zaid. Adapun gambaran secara rinci, mendengar zat, itu ini kita tidak harus tahu ya, dan memang tidak tahu dan tidak harus tahu. Allah melihat zatnya Zaid, ini jelas. Kalau Allah melihat suaranya Zaid, lah ini kita cukup iman saja, tidak tahu, tidak harus tahu dan memang tidak tahu. Itu jawaban kita. Walisalan orano al-muradu perkara kang den karepaken iku anahu stuhune Allah yasma'u iku mireng sapa Allah masyadata zaitin masyadati zaitin ing mlakune zate Zaid li anna sama amasihi karena stuhune krungu mlakune Zaid dahilun iku kelebu fi sama'il aswati ing dalem krungu pira-pira swara. Jadi ketika kita mengatakan Allah mendengar zatnya Zaid, itu jangan digambarkan Allah mendengar suara langkah kakinya Zaid, tidak. Kalau suara langkah kaki itu sudah jelas Allah mendengar suara. Jadi yang disebut di sini itu Allah mendengar suara dan juga zatnya Zaid. Hanya saja model ta'aluk ini mendengar kok mendengar zat. Itu majhulatun, kita tidak tahu dan tidak diwajibkan tahu. Wallahu ta'ala utawi Allah ta'ala iku yasma'u mireng sapa Allah al aswata ing pira-pira swara kullaha yes kabehane aswat. Dalil muradu balik utawi perkara kang den karepan iku ana husnul Allah yasma'u iku mireng sapa Allah zata zaitin ing zate Zaid wa jussatahu lan tegese zate Zaid ziyadatan kelawan nambahi ala sama imasyihi ing atase mireng mlakune Zaid masalan kelawan upamane lakin la na'rifu tetapi ora weruh sapa kita kaifiyata ta'alluqi sama ilahi ing modele utawa tata carane ta'alluqi sifat sama Allah taala binafsiyati kelawan kahanane zate Zaid. Wa hadza utawi iki iku ma perkara kulifa kang den taklif den bebani bihi kelawan ma asaksu sapa awak-awakan mindakaren saking wong lanang wa usalan wong wadon. Jadi yang ditaklif yang dibebankan kepada orang mukallaf adalah yakin percaya bahwa Allah punya sifat sama basar dan sifat samanya basar, sifat sama dan basarnya Allah bertakluk dengan perkara yang maujud baik berupa zat maupun suara. Hanya saja masalah keterkaitan sama sifat sama dengan zat itu kita tidak tahu. Keterkaitan basar dengan suara, ya, mendengar, melihat kok suara itu kita tidak tahu. Tapi kita cukup iman saja. Wabillahi taufik lan iku kelawan Allah taufik utawi pitulung. Ini sampai di sini dulu. Waktu saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan di sini juga saya ikut mengaji. Jadi
sifat-sifat yang tadi disampaikan itu harus diterima gelondongan, ya, mentah-mentah, tidak bisa terlalu dalam kita memperinci. Terima kasih atas waktunya.